Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba sampaikan salah satu bahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali terkait dengan adab menggunakan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza labista thiyabaka, maka apabila kalian itu akan memakai baju, fantawi bihi imsala amrillahi ta'ala. Fanwi bihi, berniatlah olehmu tatkala menggunakan pakaian itu imtithala amrillah, dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi satri auratika, dalam menutup aurat kamu. Jadi tatkala kita menggunakan pakaian itu niatkan dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala guna menutup aurat kita. Wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atan khalqi fatah sara. Wahdar, waspadalah, hati-hati. An yakuna qasduka, kalau niatmu itu min libasika mura'ah, dalam berpakaian itu ada sifat mura'ah, pamer. Al-khalqi fatah saru, pamer kepada siapa? Kepada al-khalqi, kepada manusia. Maka diingatkan oleh Imam Ghazali, fatah saro, kamu akan merugi. Maka oleh karena itu tatkala kita menggunakan pakaian ini niatkan dalam rangka untuk melaksanakan, mentaati, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka untuk menutup aurat, dan niatkan itu jangan berpakaian itu pamer. Ini kita akan rugi. Berikutnya bab mengenai tentang adabu dukhuli khala'i, adab masuk toilet atau masuk WC. Fa idza qasatta bainal ma'i liqada'il hajat, maka apabila kalian itu bermaksud bainal ma'i liqada'il hajat, ke WC dalam rangka untuk buang hajat, perhatikan Imam Ghazali ini memberikan triknya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Faqaddim fi dukhuli, maka tatkala kita masuk dalam toilet, dalam WC itu faqaddim, dahulukan fi dukhuli, tatkala masuk, rijalaka yusra, ketika masuk itu dahulukan kaki yang kiri. Wa fi khuruji, dan tatkala keluar dari WC, rijalakal yumna, dahulukan kaki yang kanan. Jadi tatkala masuk WC itu dahulukan kaki yang kiri, tatkala selesai dari buang hajat, keluar dari WC dahulukan kaki yang kanan. Ini adabnya, ini sunnahnya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala. Wala tastafhib, dan ketika masuk ke toilet, masuk ke WC, diingatkan jangan membawa, jangan ngantongi syai'an, sesuatu, alaihi ismullah, yang mana sesuatu itu ada asma Allah.
Misal selembar kertas catatan yang di situ ada kalimat Allah, tidak boleh. Atau membawa buku yang di situ ada ayat-ayat Allah, tidak boleh. Atau malahan bawa Quran, itu tidak boleh. Tidak boleh membawa sesuatu yang ada nama-nama Allah itu masuk ke dalam WC. Wasmu rasulihi, tatkala kita masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, ke toilet itu, kita dilarang untuk membawa sesuatu tulisan, entah itu kertas atau bentuk buku atau kitab yang mana di dalamnya itu ada tulisan nama Allah dan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadkhul hasirar ra'si, dan janganlah kamu itu ketika masuk hasirar ra'si itu buka kepala. Jadi umpama begini, ketika kita mau masuk ke toilet, ke kamar mandi, umpama kita ini pakai topi atau pakai peci, atau yang perempuan itu menggunakan jilbab. Sebelum masuk ke WC, ini lo peci atau topi atau jilbab jangan dibuka di luar WC. Buka di dalam. Wala hafil qadamasi, dan pakai alas kaki. Wa qul 'inda dukhuli bismillahi a'udzu billahi minar rijasil najisi al khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Wa qul 'inda dukhuli, dan ucapkan tatkala ketika akan masuk ke toilet kalimat apa? Bismillahi a'udzu billahi minar rijasil najisi. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan Allah dari kotoran najis. Al-khabithil mukhbith, dan dari setan laki-laki yang kotor dan mengotori. Asyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Ini doa yang diajarkan tatkala akan masuk WC. Bismillahi a'udzubillahi minar rijasil najisi al khabithi mukhbithi asyaitonir rajim. Wa inda khuruji, dan ketika keluar dari WC ini ucapkan doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini. Ini doa yang diajarkan tatkala keluar dari WC. Ghufranaka, ampunanmu, alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, alladzi azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku, ma yu'dhini, yang telah mengeluarkan, menghilangkan dariku ini sesuatu yang menyakitkan. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan tetap mempertahankan alayya ma yanfa'uni, atas diriku apa-apa yang yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku. Jadi makanan-makanan yang ada di perut yang masih dibutuhkan oleh diri kita ini tidak dikeluarkan semuanya. Yang dikeluarkan itu hanya sesuatu yang menyakitkan, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini doa yang diajarkan, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Wa yanbaghi an tu'iddal laila qabla qada'il hajat. Wa yanbaghi, seyogianya, ini catatan yang mesti diperhatikan, an tu'iddan nabla qabla qada'il hajah,
mempersiapkan nabla batu atau tisu qabla qada'il hajat, sebelum buang hajat. Ini zaman dahulu. Karena istinja dahulu itu pakai batu. Enggak seperti zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini toilet sudah ada di mana-mana, ada WC umum, SPBU itu ada WC umum, kemudian di masjid musola itu ada WC-nya, ada toiletnya. Wa an la tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat. Dan jika tidak istinja bil ma'i dengan air fi mawdi'i qada'il hajat, pada tempat buang hajat. Wa an tastabari aminal bauli bin natah nuhi wan natsri salasan. Dan menuntaskan minal baul dari kencing bin natah nuhi dengan dehem dari perut, wan natsri salasan, kemudian dipluruti farjinya, kemaluannya itu 3 kali. Ini maksudnya biar tatkala pipis, kencing itu tidak ada sisa-sisanya, biar tuntas. Wa bi imraril yadil yusra, dan tatkala melakukan hal yang seperti itu melakukannya dengan tangan kiri ala asfali qabi. Jadi tangan kiri kita itu sambil menekan di bawah batangan, di poknya itu, agar tuntas. Wa in kunta fis sahra'i, dan bila mana di gurun pasir, di padang pasir, faba'ud an a'yunin nadirin, jauhilah dari mata orang yang bisa melihat tatkala akan buang hajat. Jadi tatkala akan buang hajat kok di tempat terbuka, misal di sini di gurun pasir, kalau di kita mungkin di Indonesia itu di kebun atau misalkan di tanah lapang, itu jauhi daripada orang yang bisa melihat. Wastatir bisyai'in in wajad tahu, dan berhijablah, pasang sitir, bisyai'in dengan sesuatu, wajad tuhu yang dijumpai atau didapatkan untuk memasang sitir. Wala takshif aurataka qablal intihai ila mawdi'il julus. Wala takshif, dan jangan kamu singkap, kamu buka aurataka, auratmu, qabla intihai, sebelum sampai ke ila mawdi'il julus, ke tempat buang hajat, tempat duduk buang hajat. Ini jangan saking kebeletnya, ini jangan lantas aurat kita ini dibuka, disingkap dulu pakainya, jangan. Wala tastaqbilis syamsa, ini perhatikan, tatkala buang hajat itu posisi duduknya jangan menghadap ke matahari. Walal qamara, dan jangan pula menghadap ke bulan. Wala tastadbirhuma, dan jangan membelakangi keduanya. Wala tastaqbil qiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan pula membelakangi kiblat. Wala tajlis fi matahaddatsan nas, jangan pula
buang hajat itu di tempat nongkrong, tempat biasa yang dijadikan tempat duduk, tempat berkumpulnya manusia. Nah ini dilarang. Di situ tempat orang lagi biasa untuk kumpul-kumpul nongkrong, tiba-tiba kebelet pipis umpama langsung saja main jur di situ, tidak boleh. Wala tabul fil ma'ir raqibi, dan jangan pula kencing buang hajat itu di air yang mengalir, misal di sungai itu tidak boleh, atau irigasi itu tidak boleh, yang mana airnya itu dimanfaatkan oleh orang. Bisa jadi air itu dipakai untuk mandi, untuk cuci, bahkan dimasak. Makanya itu adabnya tidak diperkenankan buang hajat di air yang mengalir. Wala tahta syajarati musmiratin, dan jangan pula buang hajat itu tahta syajarah, di bawah pohon al-musmirati, yang sedang berbuah. Pohon yang berbuah, ya ini tidak diperbolehkan. Wala fil hujr, dan jangan pula itu buang hajat, kencing itu di batu. Kenapa? Bisa jadi tatkala kencing di batu, apalagi kencingnya dengan berdiri, muncrat, cipratan itu akan mengenai pakaian kita, najis itu. Wahdhiril ardhas silbata, dan hati-hati pula kencing itu di tanah yang keras. Sama ini kasusnya kayak batu tadi. Ketika kencing di tanah yang keras itu bisa muncrat, nyiprat. Wa mahabbar yahi ihtaraza minar rasyashi, dan jangan pula di tempat riah angin yang kencang. Kenapa? Tujuannya adalah ihtiraza minar rasyas, kesemuanya itu yang dilarang. Kencing itu di batu, kemudian di tanah yang keras, kemudian di tempat yang anginnya kencang. Tempat yang angin kencang itu misalkan pas ketika ada angin, pas kencing ada angin, nanti terbawa oleh angin, itu bisa terkena rosas percikannya. Nah ini yang mesti diwaspadai, diperhatikan. Wattaqi fi julusika 'ala rijalil yusra, dan bertumpu tatkala duduk buang hajat itu dengan kaki kiri. Jadi kaki kiri itu menjadi tumpuan tatkala kita duduk dalam saat buang hajat. Wala tabul qaiman illa an darurah, dan jangan pula kencing itu dengan berdiri kecuali dalam kondisi darurat. Nah ini contoh kondisi darurat sekarang ini, banyak toilet yang didesain itu dengan cara berdiri. Itu di WC umum, di SPBU, itu yang modelnya seperti itu. Nah ini pengecualian diperbolehkan kencing dengan berdiri, padahal sunahnya untuk kencing itu dengan posisi duduk. Wajama' fil istinja'i bainal isti'malil hajar wal ma', menggabungkan dalam istinja itu bainal isti'mali, menggunakan al hajar wal ma', batu dan air. Wa in aradta iktisari alal ihdahuma, dan jikalau kalian itu ingin mempersingkat di antara keduanya, memilih salah satu keduanya, maka fal ma'u afdal, istinja dengan menggunakan air itu lebih utama. Wa in aradta istiqsar, wa in aradtal iqtisara alal hajar, dan apabila kalian itu ingin singkat jalan pintas, cukup istinja itu dengan menggunakan batu,
fa'alaika antasta'mila salasata ahjar. Maka bagimu itu menggunakan 3 batu. Syaratnya apa? Batu itu tahiratin munasyifatil lil aini tamsahu biha mahalla najwi. Batu itu tohir, bersih, munasyafah, bisa membersihkan najis, lil aini tamsahu biha mahalla najwa. Secara kasat mata itu kelihatan bisa menghapus, menghilangkan najis dari tempatnya. Jadi batu itu secara kasat mata fungsinya bisa menghilangkan najis. Bihaitsu la tantaqilu najasatu an maudhi'iha. Bersihnya tidak hanya sekedar hanya pindah najis itu ke tempatnya lain, tapi memang membersihkan najis dari tempat keluarnya najis. Wa kadzalika tamsahu qabiba fi salasati mawadhi'a min hajar. Dengan demikian tamsahul qabiba, membersihkan kotoran, fi salasati mawadhi'a fi min hajar. Jadi untuk istinja, bersuci, kalau dalam bahasa Jawa peper dengan batu, itu menggunakan batu minimal sebanyak 3 batu. Fa illam tahtasilul inqa'u bisalasatin ahjar. Jika dengan 3 batu ini kok nggak berhasil, najisnya belum tuntas, belum bersih, fatammim khamsatan aw sab'atan, maka sempurnakan dengan 5 atau 7 batu. Ila antun bil autar. Pakai batu yang bilangan jumlahnya itu ganjil, 3 atau 5 atau 7. Kenapa? Fal itaru mustahabbun, karena yang ganjil itu dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal inqa'u wajibun. Sementara bersihnya, sucinya itu adalah wajib. Suci, bersih itu wajib. Itar itu ganjil, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Nah, ini diperhatikan, jangan istinja itu kecuali hanya dengan menggunakan tangan kiri. Jadi nggak boleh istinja peper dengan batu itu pakai tangan kanan, nggak boleh. Pakai tisu atau batu yang dipergunakan untuk istinja itu tetap adabnya menggunakan tangan kiri. Wa qul inda faraghi minal istinja, dan ucapkan tatkala selesai istinja itu ada doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku ini dari sifat-sifat nifaq, sifat-sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jagalah farjiku ini, kemaluanku ini dari fawahish, sesuatu hal-hal yang buruk, yang keji. Ini doa yang diajarkan tatkala selesai dari istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wadaluk yadaka ba'da tamami istinja'i bil ardi au bihaitin summa igsilha. Wadluk, usaplah, yadaka, tanganmu, ba'da tamamil istinja, setelah selesai istinja itu bil ardi dengan tanah, au bihaitin atau ke tembok. Jadi
mengusapkan, membersihkan tangan kita itu diusap-usapkan ke tanah atau ke tembok, summa iksilha, kemudian basuhlah, cucilah itu dengan air. Ini hadirin jamaah terkait dengan adab di kamar mandi yang mesti diperhatikan oleh kita semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.